dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi juga merupakan implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional. Struktur perekonomian dapat dilihat dari beberapa empat sudut tujuan, yaitu tujuan makrosektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Pengertian transformasi struktural, yaitu transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi. Transformasi struktural merupakan persyaratan dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan serta pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Pengertian transformasi struktural terbagi menjadi dua, yaitu struktur agraris dan yang kedua itu struktur industri. Struktur agraris adalah struktur ekonomi di mana didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata ecahan sebagian terbesar penduduknya. Pada umumnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia disebut negara agraris. Dari negara-negara yang termasuk negara-negara belum berkembang yang pertaniannya masih sangat tradisional dikategorikan negara agraris tradisional. Yang kedua itu struktur industri, di mana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Sebagian terbesar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang ditinggalkan disumbangkan oleh sektor industri. Negara-negara Amerika Serikat seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Kanada yang termasuk negara industri maju. Negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya termasuk negara industri. Proses transformasi struktural. Proses transformasi struktural merupakan bagian perubahan pertumbuhan ekonomi di negara dunia ketiga. Proses transformasi setiap negara berbeda-beda tergantung dari negara masing-masing. Proses transformasi struktural terjadi dengan adanya perubahan pola perekonomian pertanian tradisional menuju perekonomian industri yang modern. Proses ini biasa terjadi di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, India, Cina, dan sebagainya. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami transformasi struktural. Banyak kebijakan-kebijakan yang mendukung perciptaan industrialisasi, mulai rencana urgensi ekonomi hingga rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar David dari kelompok 1. Perubahan struktur ekonomi di Indonesia dan contoh perubahan struktur ekonomi tahun 1985 sampai 2012. Perubahan struktur ekonomi merupakan satu gejala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi atau berpengaruh pada tingkat serta pola konsumsi masyarakat. Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi, antara lain 1. Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruh. 2. Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. 3. Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkan. 4. Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor dan komoditi unggul. 5. Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara
produksi. 6. Kegairahan masyarakat untuk melakukan investasi secara terus. 7. Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah. 8. Terbukanya pendengaran luar daerah dan luar negeri melalui ekspor impor. Perubahan struktur ekonomi di Indonesia dan contoh perubahan struktur ekonomi tahun 1900 sampai 2015. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dengan mudah meningkat secara tiba-tiba, namun memperlunya beberapa langkah-langkah atau proses atau perekonomian suatu negara, terutama pada pengembangannya. Untuk mengetahui suatu sektor mampu mempengaruhi perekonomian atau tidak dapat dilihat dari kinerja dan produktivitas tiap-tiap sektor yang dimiliki oleh negara tersebut. Pembangunan ekonomi memang sengaja diarahkan ke industrialisasi. Tentu saja ini mengurangi kadar agresi struktur perekonomian. Hal ini sudah menjadi konsensus nasional GBHN 1999 sampai 2004. Namun yang disayangkan adalah belum semua lapisan atau golongan masyarakat siap menghadapinya. Akibatnya, ketika pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bermitra dalam pembangunan, hanya mereka yang bermodal kuat dan pengusaha besar yang bisa berperan aktif dalam pembangunan, dan masyarakat terpaksa harus puas menjadi penonton dalam pembangunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Denny Andika Pratama dari EP22C. Faktor-faktor penyebab transisi ekonomi. Yang pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi sudah memiliki industri dasar yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri yang besar merupakan salah satu faktor insentif bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi termasuk industri, karena menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi. Yang ketiga, pola distribusi pendapatan merupakan faktor pendukung dari faktor pasar. Tingkat pendapatan tidaklah berarti bagi pertumbuhan industri bila distribusinya sangat pincang. Faktor-faktor penyebab transisi ekonomi. Karakteristik industrialisasi mencakup cara pelaksanaan atau strategi pembangunan industri yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. Keberadaan sumber daya alam. Ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, terlambat melakukan industrialisasi, tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi, perubahan struktur daripada negara yang miskin SDA. Kebijakan perdagangan luar negeri. Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup, inward looking policy, pola hasil industrialisasinya akan berkembang tidak efisien dibandingkan negara-negara yang menerapkan outward looking policy. Perubahan struktur ekonomi di Indonesia dan contoh perubahan struktur ekonomi tahun 1985 sampai 2015. Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1985, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang tertinggi terhadap PDB dibandingkan dengan sektor lainnya, dan pemberi kontribusi yang kedua adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan mulai digantikan oleh sektor industri, pengelolaan, dan sekitar perdagangan, hotel, dan restoran. Meskipun sampai dengan tahun 2010 kontribusi sektor industri dan pengelolaan terus meningkat sejak tahun 1985. Namun setelahnya terlihat bahwa kontribusi sektor industri dan pengelolaan cenderung menurun terus
dan penurunan kontribusinya diisi oleh kontribusi sektor keuangan dan sektor jasa, sedangkan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran cenderung stagnan. Dengan semakin meningkatnya besaran PDB Indonesia dari tahun ke tahun yang dicerminkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi di atas 5%, maka turun dan stagnasinya kontribusi suatu sektor terhadap PDB dari sisi nilai uang rupiah jadi semakin besar. Perubahan struktur ekonomi di Indonesia dan contoh perubahan struktur ekonomi tahun 1985. Menurut Latu Marissa 2015, perekonomian Indonesia dan dinamika ekonomi global, transformasi perekonomian Indonesia tidak terjadi secara seimbang sehingga terjadi proses pemiskinan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan pada sektor primer. Transformasi perekonomian di Indonesia ditandai dengan semakin menurutnya pangsa primer, pertanian, kehutanan dan penggalian, meningkatnya pangsa sektor sekunder, industri pengelolaan, pangsa sektor jasa yang relatif sama tetapi cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.